1 lawan 1. Bang Alek, Anda harus bertanggungjawabkan di sini nanti. Gue sidang ntar lo. Atlet-atlet itu yang mengeluhkan wasit yang tidak fair. Wasit-wasit yang tidak fair itu selalu ada supaya mengeliminasi ketidakadilan itu. Nah, satu-satunya yang bisa itu ya seperti Karate Combat ini, yang Prime Comité Championship ini gitu. Representing from Prime Comité Championship, Omar Hasan. Gimana bro, sehat? Sehat abangku. Alhamdulillah. Gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat. Sehat bang. Siap. Ini gimana perasaannya nih bang? Setelah abang berhasil menggelar event yang cukup fenomenal nih dunia karate ini bang. Gimana perasaannya bang? Abang udah berhasil menggelar itu bang? Ya alhamdulillah, kita kemarin ya senang banget lah pastinya kan. Kita udah berhasil menggelar event kita walaupun masih ada tentunya sedikit banyak kekurangan yang insya Allah akan kita evaluasi dan akan kita perbaiki untuk event-event berikutnya. Tapi in general ya pastinya kita happy banget. Apa yang selama ini kita mau buat, yang kita cita-citakan akhirnya kejadian juga. Iya gitu akhirnya. Ini abang seneng-seneng tapi mukanya kayaknya capek banget capek nih banget bro. Kita persiapannya itu muka capek Bang Umar nggak bisa dibohongin loh. Iya. Capek banget loh mukanya loh. Capek. Tapi hati seneng kan Bang ya? Hati seneng banget. Capek yang puas banget. Gak apa-apa lah, kita nikmatin aja capeknya. Gitu. Apa sih Bang yang bikin capek itu sebenarnya apa Bang? Karena ini kan kegiatan yang pertama kan, event pertama kita gitu. Bahkan ini kalau event pertama di Indonesia dan di Asia kan. Ini baru ada di Asia bahkan Bang ya. Asia bahkan. Kalau mau jujur bahkan baru ada cuma di Amerika aja. Iya yang combat ini baru ada di Amerika. Karate Combat itu Bang ya. Baru ada di Amerika. Kalau MMA kan udah di mana-mana kan udah banyak. Seluruh dunia ada. Benar. Tapi Karate Combat yang ada itu cuma di Amerika. Nah, kitalah yang kedua menyelenggarakannya. Keren. Jadi bisa jadi pesaingnya nih Bang. Jadi Abang bukan berafiliasi ke sana bukan? Enggak. Afiliasi Abang tuh lebih kemana? Kita afiliasinya ke KOBI aja sih. Ke KOBI. Komite Olahraga Bela Diri Indonesia. Jadi KOBI itu kan awalnya MMA aja kan. Terus belakangan ada silat bebas. Baru belakangan kita bergabung sama KOBI juga di Karate Pro. Jadi KOBI pun bisa menaungi bela-bela diri cabur lain yang mau ke arah profesional Bang. Oh ya, pastinya. Mereka open banget kok. Sangat support banget buat ini kita kemarin kegiatan kita tuh sangat support baik dari segi administrasi, mempersiapkan dokternya, regulationsnya, wasit jurinya, even peralatannya tuh mereka support banget. Saya respect banget lah. Jadi Abang nggak jalan buta-buta banget gitu ya? Iya. Masih istilahnya di direct lah. Iya, karena kan saya kan dari dulu kan bikin pertandingan kan untuk amatir kan. So it's a whole another level gitu kan. Iya. Nah ini kan kegiatan profesional mereka kan kalau itu udah sekian puluh kali kan. Benar. Puluh kali gitu kan. Nah, jadi tentunya mereka pasti sudah menganalisa lah, mengevaluasi mana yang perlu dilakukan, mana yang tidak, seperti apa pola-polanya, seperti yang sudah berjalan sebelum-sebelumnya. Ya akhirnya kita jadi kebawa gitu ya, terus terang ya beberapa pihak tentunya KOBI, terus dari support dari Pemuda Pancasila juga. Jadi dari tim IO-nya, dari tim broadcast-nya, dari tim keamanannya tentunya. Nah itu dari PP juga. Terus akhirnya ya kita kolaborasi lah dari berbagai pihak ini. Kita sebagai promotor, ormasnya support PP, ini badan sanksinya KOBI support. Ya akhirnya alhamdulillah eventnya bisa terselenggara dengan cukup baik gitu. Dan nggak main-main tempatnya di Senayan, di Basket Hall Senayan loh. Alhamdulillah. Bang, biasanya event-event yang baru merintis, baru memulai itu biasanya tuh di tempat-tempat yang agak terpencil gitu, maaf Bang, kayak di gudang gitu, kayak di mana gitu Bang. Ini Abang bisa bikin event di Senayan loh. Iya. Itu gimana tuh Bang? Ini perlu pakai tips trik nih. Iya. Jadi apa boleh diceritakan nggak nih Bang? Apa rahasia nih Bang?
kita waktu itu awalnya mau bikin tuh pertama saya nyari di gor-gor punya Pemda DKI. Nah akhirnya pas kita lihat-lihat terus kayaknya lucuan Sumantri nih kayaknya nih, Sumantri Bojonegoro. Iya. Nah, gede juga tuh gor Sumantri lumayan tuh. gede juga. Gede. Dulu saya masih zaman bertanding juga ke Jurnas di Sumantri gitu. Terus saya pikir kan di tengah kota gede, kayaknya enak nih Sumantri. Nah ternyata Sumantrinya itu nggak available. Nah akhirnya kita coba tanya di mana nih ya, Padepokan Silat. Taman Mini. Akhirnya pas kita lihat Padepokan Silat, wah jauh nih Padepokan Silat. Terus secara cost juga biaya sewanya sama GBK Basket Hall tuh hampir sama. Akhirnya saya pikir orang pasti kan lebih interest untuk datang ke Basket Hall kan. Itu satu, kedua juga tentunya prestisnya GBK tentu di atas ya kan, Basket Hall GBK gitu. Terus akhirnya saya pikir juga wah ini kita kan judulnya kan adiknya One Pride nih. Sementara One Pride itu bikinnya di tenis indoor, kayaknya kan lucunya kalau kita bikin di Basket Hall gitu. Jadi sebelah-sebelahan gitu eventnya gitu kira-kira. Boleh spill nggak Bang berapa Abang sewa tempat itu Bang? Sewa tempatnya tuh total tuh hampir 60 jutaan. 60 jutaan Bang ya. Jadi buat teman-teman yang pengen bikin event di sana, nah, kurang lebih segitu Bang segitu, ya budgetnya ya. Sekitar 60-an untuk tempatnya aja tuh ya. Dan udah memenuhi target Abang kan tadi berharap ya di situ tuh akan datang banyak penonton ke situ. Sesuai ekspektasi nggak Bang? Kalau dari jumlah penonton nggak terlalu banyak, jujur aja mungkin karena kita belum terlalu banyak blastingnya ya, untuk marketingnya. Untuk promo acaranya belum, karena kan kemarin kan kita belum punya konten-kontennya. Kita masih event pertama, kita hanya mengandalkan video-video pertandingan dari previous competitions dari atlet-atletnya. Itu pun kan cuma pakai HP ya kan. Jadi ada yang rekamannya dari jauh, terus ada bahkan yang dari balik jaring-jaring gitu, bikinnya di tempat futsal gitu pertandingannya. Jadi kontennya juga kita mau blasting kan agak-agak repot juga. Tapi kan kalau setelah udah ada event pertama ini dan makin banyak juga kita bekerja sama dengan platform-platform untuk membesarkan acara kita ini, mudah-mudahan sih kedepannya jauh bakal lebih bagus. Apalagi kalau kita lihat dari hasil pertandingannya, dari 14 fight itu 11 knockout. Jadi 11 knockout. Yes, knockout rate-nya itu sampai 78%. Iya. Setahu saya selama saya nonton MMA, selama saya bertanding ya udah puluhan tahun lah, nggak pernah ada knockout rate 78%. Nggak ada event yang knockoutnya segitu banyaknya. Iya. Termasuk saya Bang, saya kan jadi announcer di situ. Shock jujur Bang. What? Ini apa ini? Jadi partai KO semua. Iya. Gila. Ya. Itu benar-benar yang enggak tuh cuman 3 partai. Satu itu partai pembukanya ya, kalau nggak salah partai pembuka itu memang agak alot lah itu fightnya sampai pertandingan sampai habis waktu, menang angka. Terus yang kedua tuh di kelas welter, di kelas welter itu split decision bahkan di kelas welter. Yang terakhir itu di open weight, di kelas bebas. Kelas bebas itu memang lawannya itu juaranya itu yang fight pertama tuh Alex Munster tuh dia lawan Gusfi Eranu. Dua-duanya nih itu 131 kilo. Alex itu 95 kalau nggak salah beratnya. Jadi selisih 36 kilo itu ternyata tuh cukup signifikan. Ya? Jadi dipukul juga tahan bener, double cover tapi maju terus pupat. Iya loh. Biarpun hidungnya berdarah-darah maju terus, itu memang badak dia. Tahan pukul. Tapi jam terbang juga nggak bisa bohong sih. Jam terbang justru kalau mau dilihat jam terbang Ranu itu udah 37 usianya. Iya, jam terbangnya. Alex Monster masih 32. Jadi jam terbang tuh Ranu lebih iya kan? Ini ya memang lebih matang lah. Ya itu mungkin gitu. Maksud tadi tuh mentality dia untuk bertahan itu loh Bang. Yeah. Kalau yang fighter-fighter baru mungkin digebukin seperti itu belum tentu tahan. Oh iya betul. Bahkan ada beberapa yang justru boleh dibilang terbawa emosi ya, sehingga skill aslinya tuh nggak bisa keluar. Karena kan kayak gitu, begitu emosi itu udah menguasai kita, kita tuh gelap, jadi
mata juga udah melotot, udah begitu udah lupa justru. Nah, malah setelah dia dalam kondisi emosi itu, dia malah kena knockout. Gitu, malah open, pertahanannya nggak ada, defense-nya nggak ada, malah kena pukul, knockout. Gitu. Nah, itu kan perlu kematangan juga. Teman-teman dari dunia MMA ini pada DM Adi. Bang Adi ini gimana sih ikut itu? Karena dia sempat posting sedikit kan. Siap. Bang Adi itu apaan? Ada begitu. Bang Adi tuh rulesnya kayak gimana? Gitu. Mungkin di sini langsung nih kita tanya langsung ke CEO-nya, ke promotornya langsung nih. Udah CEO, promotor lagi. Gimana Bang Bar? Apa sih Prime Comité Championship tuh apaan Bang? Ya, kita mengadopsi, kita karate profesional yang mengadopsi peraturan dari karate combat. Intinya itu. Nah, ya kenapa saya buat acara ini? Mungkin saya perlu ceritain juga kali ya. Jadi awalnya nanti saya boleh kasih lihat ya, ada satu video itu di Olimpik tahun lalu. Itu apa nih? Fight-nya di Saudi. Lawan Iran. Olimpik ini Bang. Olimpik Saudi lawan Iran. Nah, nanti boleh kita tayangin kali ya videonya. Coba boleh lihat Bang. Nah, itu ya. Jadi itu terjadi di Olimpik. Loh, kok di dis? Nah, itulah. Loh. Apa yang dulu harusnya menjadi suatu kemenangan mutlak, yang zaman dulu menjadi suatu kemenangan mutlak, atau kita sebutnya ipong ya di karate, sekarang justru menjadi pelanggaran, menjadi hansoku, diskualifikasi. Nah, ini kan hal yang sangat konyol gitu loh. Jadi dibuat karate dipaksakan safety, jadi menghilangkan marwah dari karate sendiri. Betul, marwah. Jadi bela diri tuh maksudnya kita kan udah benturan, knockout, berdarah-darah. Ini ketika kita knockout malah didis, malah diskualifikasi gitu. Iya. Ya kalau menurut saya kalau mau main safe amat ya main kata aja, jangan kumite gitu kan. Betul. Kalau mau cari keindahan main kata aja, jangan kumite. Nah, kumite ya harus fight, harus ada yang terkena pukulan, ada yang terkena tendangan, dan saat itu ya kita lihat apakah bentuknya bagus atau enggak, sempurnakah atau enggak, masuknya impactnya bagaimana. Harusnya yang dulu itu kita jadikan poin mutlak, kok sekarang justru jadi pelanggaran. Nah, itu kita lihat di dunia Olimpik sekarang. Gitu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi pun sebetulnya saya juga dulu waktu bertanding sering didiskualifikasi di hansoku lah. Gitu. Abang tanding juga nih Bang? Saya bertanding dulu. Saya dulu alhamdulillah sempat mewakili tim tradisional karate Indonesia ke kejuaraan dunia di Swiss tahun 2004. Itu saya masih mahasiswa tuh, umur 22 tahun. Ternyata Bang Umar ini seorang karateka loh. Iya, kita alhamdulillah dulu Garuda di dadaku juga lah. Oke. Iya, kita bertanding dulu, cuma saya waktu itu bertanding tuh di ITKF ya, di FKTI kalau ini ya, di nasionalnya tuh, Federasi Karate Tradisional Indonesia. Nah, kita bertanding di ITKF dulu. Nah, waktu bertanding itu saya sampai diusir juga sama wasit. Abang diusir wasit? Saya diusir juga gitu. Saya ketemu waktu itu orang Norway itu tinggi 190 lebih, badannya 2 kali lipat kita lah. Saya waktu beratnya masih 75, masih kecil lah badannya. Nah, terus ya beberapa kali serangan kita itu sampai saya dibilang this is Budo karate not street fighting, use karate techniques. Nah, logically saya kan tingginya cuma 170, lawannya 190 lebih. Secara jarak, secara tenaga, power pasti kita kalah kan. Nah, ya Mas Adi kan fighter juga. Gimana kalau misalnya ngelawan yang lebih besar, terus mau main di jarak dia? Enggak lah. Mati dong kita. Kita harus pressure terus. Kita harus press terus. Nah, itu saat saya nge-press terus itu ya memang
2 kali sih alhamdulillah kaki saya sih masuk ke muka dia, cuman nggak diambil poin juga, saya bingung juga kan. Ini malah yang ada gue diperingatin sampai gue diusir juga nih. Gitu. Jadi ini maunya apa gitu nih karate kayak gini nih. Dulu juga berapa kali bertanding kan nggak sedikit kan atlet-atlet itu yang mengeluhkan wasit yang tidak fair. Ya kan, mau kita dulu di tradisional, mau di Forky, mau di WKF, wasit-wasit yang tidak fair itu selalu ada. Ada yang preferensi karena perguruan besar, ada yang preferensi karena nama besar. Sekarang saya lihat kok gimana caranya ya supaya mengeliminasi ketidakadilan itu. Nah, satu-satunya yang bisa itu ya seperti Karate Combat ini, yang Prime Comité Championship ini gitu. Jadi nggak ada cerita, oh pukulan dia lebih dulu masuk, makanya dia lebih poin itu. Itu kan cuma berdasarkan mata wasit. Iya. Ya kan? Walaupun sekarang ada replay, tetap aja konyol gitu. Pukulan yang nggak ada tenaganya diambil poin, yang masuk kencang justru dianggap pelanggaran gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, mumpung memang saya dapat ilham Karate Combat udah ada, walaupun habis itu kita terlanda COVID kan, jadi ya terpaksa kegiatan itu kan terpaksa dibatasin. Nah sekarang setelah COVID-nya udah selesai, saya komunikasi sama Kobi, alhamdulillah Kobinya terbuka, dan kebetulan saya pengurus juga di Muda Pancasila, di Muda Pancasila juga tertarik untuk mengembangkan ini karena kan kita ngelihat kok anak-anak muda sekarang hobinya kok tawuran ya. Bawa celurit kemana-mana, diseret-seret di jalan. Celurit, naik motor, serang sana sini, gangster-gangsteran. Kalau berani itu 1 lawan 1. Gimana supaya tidak terkena masalah hukum ya, di arena pertarungan seperti ini. Gitu. Kalau emang punya nyali, bertarung di sini, jangan di jalan bawa celurit. Yang lu mau celurit itu saudara lu sendiri, bos. Saudara sebangsa setanah air, mau ngapain? Kalau berani, punya nyali, punya tenaga lebih, punya skill, bertarung di arena kayak gini. Benar. Dan abang pun siap mewadain itu ya. Oh iya dong. Iya dong. Dan bukan cuma kita doang kok wadahnya. Kalau mau yang lari ke tinju silakan, yang hobinya tinju. Sekarang yang juga lagi jiu-jitsu silakan, yang mau MMA silakan. Yang kalau karate, ayo ke kita. Karate. Oke. Gitu, ini kan abang juga kalau nggak salah fight di Karate Prime Comité ini juga nggak bisa sembarangan nih. Harus punya ijazah black belt. Ya, dan 1 ya. Betul. Minimal dan 1. Itu gimana tuh bang? Ya jadi di sini kan kita ada yang namanya semangat Bushido juga atau semangat juang ya. Ada juga kita belajar yang di karate itu belajar menghormati, yang kita belajar dari awal sumpah karate lah. Jadi kalau dari mulai sanggup memelihara kepribadian, sanggup patuh pada kejujuran, mempertinggi prestasi, menjaga sopan santun, menguasai diri. Nah, kalau udah sabuk hitam, kita harapkan nih prinsip-prinsip atau sumpah karate ini sudah bisa dipegang. Jadi bisa menerima kekalahan, tidak jumawa pula saat mendapat kemenangan. Itu 1. Kedua, jurus-jurus yang dikeluarkan juga tidak berantakan. Ada bentuknya, ada kimeknya. Gitu. Terus mungkin yang ketiga supaya jadi contoh juga untuk junior-juniornya tentunya kan. Oh, senpai saya begitu. Oh, sensei saya begitu. Hebat dia bertanding begini, dia berani. Oh, dia akan jadi contoh yang baik untuk kohai-kohainya atau murid-muridnya. Tapi kan black belt yang didapat para atau mungkin di saat ini itu berbeda pada zaman dulu, Bang. Ini mohon koreksi kalau Adi salah nih di ya pandangan Adi lah. Sekarang kayak yang penting bayar, nanti ikut naik sabuk. Bener gak sih Bang? Kalau sekarang yang terjadi kebanyakan kayak gitu Bang. Yang penting bayar aja, ntar naik sabuk kayak gitu. Sedangkan para dan zaman dulu tuh yang black belt bener-bener mengerikan. Ya memang standarnya itu bener-bener ganas garang gitu Bang. Kalau sekarang maaf nih, sering ketemu juga black belt gitu. Itu bener black belt. Betul. Kadang sedih ngeliatnya Bang. Betul. Masa black belt, coba tes dulu. Ya memang ada beberapa yang daftar ke kita juga udah punya sabuk hitam, tapi kita rasa wah ini belum proper nih untuk, nah itu kan Bang, untuk menyandang sabuk hitam. Ini maaf banget nih gitu, terpaksa ngomong kayak gini gitu. Memang betul. Sering lihat seperti itu nih Bang. Nah di eventnya Abang nih
black beltnya yang bagaimana nih, black belt doang cukup apa gimana ya, gitu? Kita kan tentu kita lihat pengalaman bertanding dia di mana aja. Oh, pengalaman bertanding juga dilihat. Iya dong. Apakah dia juara nasional, apakah dia juara kejurda, atau dia minimal juara di perguruannya, atau dia di Forky bertanding gitu. Ada juga kemarin juara PON misalnya. Dia juara PON 2012 medali emas tuh Cesar Tagalong, di 2016 dia medali perak. Nah, itu waktu pertama tuh fight dia udah mantap dia. Menang KO. Tapi yang kedua kayaknya dia terbawa emosi. Iya. Terbawa emosi. Soalnya style lawannya juga beda nih. Iya. Yang pertama stylenya beda. Betul. Dia dilihat juga yang pertama dia karateka banget. Betul. Nah, yang final dia nggak karateka banget. Dia kehilangan. Dia main brutal. Yes. Saat dia sudah main brutal itu ke counter sama RJ Digantara. Yes, betul. Jadi itu saya sayang sekali gitu. Itu dia di jarak tembaknya RJ Digantara kan lebih pendek RJ. Betul, RJ lebih pendek, Cesar lebih tinggi. Makanya waktu itu saya lihat, wah, kena dia. Padahal itu yang kelihatan murni style karate banget tuh dia. Yang paling kelihatan style shotokan itu Cesar. Waktu di sana itu Cesar. Sayang banget itu. Yang termasuk style shotokan juga Andre Sikumbang sebetulnya. Yang KO sama yang Alex. Yang KO sama Alex. Udah KO. Ditindis aja. Timpa lagi Alex, wah kejam juga tuh. Bang Alex, Anda harus bertanggungjawabkan di sini nanti. Gue sidang ntar lo. Udah siap rematch Andrenya katanya. Oh. Lagi mau latihan biar bisa rematch lagi katanya. Tapi seru. Yang saya dengar justru waktu wawancara Alex nantangin Umar Syarif ya. Iya, Saiwar. Oh, Alex tuh suka begitu bang. Siapapun di Saiwar sama dia. Padahal kalau saya lihat kalau ceritanya Alex itu kan dia pernah kalah dulu dengan Sensei Umar Syarif itu di Makassar katanya, di Inkanas. Nah, dia bilang kalau di pro ini lain ceritanya. Kalau iya. Lebih loss. Iya dong. Lebih loss. Jelas. Ini nggak ada yang nyame kalau di sini dia bilang. Kalau di sana dia juaranya, dia memang nggak ada lawan lah, best of the best lah. Tapi kalau di pro ini kan lain. Kalau dia bilang beda cerita ya. Beda cerita. Kita buktikan nanti, kita tunggu nih bang. Kita tunggu reaksi dari beliau. Nah ini juga nih bang. Ini kan untuk masuk di prime komite kan dibatasin nih dengan dan 1 atau black belt di karate. Nah bagaimana nih bang untuk teman-teman di luar karate nih bang, yang latar belakangnya bela diri lain, misalkan wushu, taekwondo atau muay thai bahkan MMA. Ketika mereka ingin bertarung di prime komite, apakah bisa bang? Harus latihan karate dulu dong. Harus latihan karate dulu. Kemarin kalau nggak salah abang pas saya interview itu, abang akan nantang bela diri lain juga bang. Saya akan nantang promotor lain, bukan promotor lain. Yes. Oke. Promotor lain. Juara dari bela diri lain gitu. Iya, juara kita, juara prime komite yang pasti. Saya akan cari peluangnya untuk tantang juara karate combat. Misalnya di welter kemarin tuh. Kenapa nggak RJ Dirgantara lawan Rafael Agaev? Agaev kan baru bertanding nih kemarin kan. Untuk kejuaraan dunia kan juara welterweight di karate combat. Kita tantang dong Agaev. Dan di kelas-kelas lain kita tantang juga. Kenapa enggak? Gitu. Bellator bisa melakukan itu dengan Rizin di awal tahun kemarin kan. Acara tahun baru 31 Desember tuh mereka bikin cross promotion. Iya, Rizin versus Bellator. Nah, kenapa nggak kita bikin prime komite lawan karate combat? Gitu kan? Itu kan masih karate nih bang. Kalau bela diri lain gimana bang? Kalau champion di bela diri lain nih bang, gimana bang? Bisa nggak bang kira-kira nih bang? Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Kita memang fokus ke karateka aja. Lagian kan kalau misalnya nggak lucu nanti kalau misalnya acaranya karate, tapi juaranya bukan dari karate kan, nanti yang orang karate marah lagi sama kita. Oke, untuk teman-temanku dari bela diri MMA, wushu, taekwondo, Anda harus belajar karate dulu kalau main prime komite. Iya, kan tadi dan itu harus tadi mesti pegang juga. Mereka ketika mau main di prime komite, gue mau belajar karate. Nah itu minimal sabuk apa baru bisa main di prime komite? Sebetulnya sabuk hitam lah. Ya kalau misalnya mereka udah ada dasar, ya 3 tahun bisa lah. 3 tahun. Umur Anda berapa sekarang? Kalau umur Anda 40, aduh jangan harap main di prime komite.
3 tahun untuk ngejar sabuk hitam, lama juga ya. Paling cepat tuh 3 tahun. Iya. Berarti memang Prime Committee ini dikhususkan untuk para karateka ya Bang ya. Iya. Oke, dan memang Bang Umar ini ternyata membuat Prime Committee Championship ini berdasarkan dari keresahan Abang Umar tadi ya. Iya. Yang ngelihat tadi di Olimpik, terus Abang sendiri ngerasain bagaimana mukul tapi ternyata dibilang pelanggaran. Iya, saat kita coba kontrol pukulan dibilangnya lemah. Maseng gitu kan, kita hajar power pelanggaran. Jadi ini maunya apa gitu kan, saya bilang. Dan sekarang Bang Umar Hasan berhasil mewujudkan keresahannya menjadi event yang luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang harus ada keresahan dulu baru bisa meng-create sesuatu nih Bang, kayak ini Bang. Mungkin kayaknya begitu. Iya. Dan ini next mau dibawa kemana sih Bang Prime Committee Championship ini? Nextnya saya rencananya tadinya di tahun ini kita mau bikin 4 event. Tapi 4 event tahun ini? Tadinya per 2 bulan kita mau bikin. Wow. Cuma akhirnya saya mesti merevisi. Karena aturan dari KOBI itu kan atlet yang bertanding itu yang knockout tidak boleh bertanding selama 3 bulan. Harus istirahat selama 3 bulan. Iya. Nah, kalau kemarin Juni itu mereka knockout, ada 11 knockout nih. 11 knockout artinya kan dari total kemarin kita itu 20 fighter. Itu kan berarti 11 mesti istirahat tuh. Ya kan? Nah ini plus minusnya Bang Umar cuman memakai karateka fighter doang nih. Kalau udah kau ini nunggu 3 bulan recovery nih Bang. Bukan. Sebenarnya masih banyak yang mau daftar ke kita. Oke. Cuma kita kan untuk di awal ini mungkin nanti ada beberapa substitution lah, pemain-pemain yang mungkin tidak bisa lanjut lagi karena misalnya cederanya cukup parah kemarin. Ada satu tuh yang Stuart Yao. Itu dia cederanya cukup parah tuh, giginya juga apa. Nah itu tuh yang macem. Itu kemarin keren banget tuh main Bang. Ya dia padahal udah babak belur. Itu menang tapi nggak bisa lanjut ke final. Menang tapi nggak bisa lanjut final. Itu mainnya totalitas banget dari ronde 1 sampai ronde terakhir itu. Ya. Gila. Baku tumbuk memang. Secara teknik masih dia yang paling muda ya, peserta paling muda dia 18 tahun. Jadi secara teknik memang mesti diimprove lagi lah. Tapi secara mentalitinya anak ini ya oke lah. Saya udah 2 kali ngeliat dia fight. Dan itu memang gila fightnya. Di underground dia pernah, di underground fight. Cuma di underground gak cedera parah kayaknya. Iya. Di sini cederanya cukup parah. Gitu. Dia udah hidungnya udah berdarah-darah, terus dia take down, dia banting lawannya, terus dihajar di bawah tuh. Pang. Lawannya matanya. Tuh udah parah itu bengkaknya tuh. Saya juga nggak tahu tuh lawannya masih berani turun lagi atau enggak karena kan memang beberapa fighter yang saya ajak ngobrol semuanya justru tertantang gitu. Saya harus latihan lebih keras lagi. Saya akan siap bertanding lagi. Saya akan latihan lebih keras lagi. Tapi kan tidak semuanya punya mentalitas seperti itu kan. Tentunya kita harapkan semuanya bisa kayak gitu. Tapi pastinya kadang malah yang KO itu yang menggebu-gebu Bang. Iya betul. Mereka yang justru Iya. Tapi kan lu harus recovery dulu 3 bulan. Ini bahaya ya, otak nih bahaya nih. Jangan sparring dulu, minimal sebulan. Kalaupun misalnya udah istirahat beberapa hari, udah kepala udah enak, jogging aja dulu deh. Jangan yang berat-berat, jalan pagi dulu, itu dulu, kembalikan dulu fisiknya supaya normal lagi, baru intensitasnya baru ditambah pelan-pelan gitu. Kayak si Andre itu kan itu di bawah saya dikit lah di karate tradisional dulu kan, di karate tradisional. Nah dia mau rematch lagi sama si Alex Munster. Saya bilang ya lu latihan dulu yang benar. Satu istirahat dulu itu kepala udah aman, nggak ada gegar otak pastiin atau apa, baru berlatih yang benar. Nah, secara fisik dia kalah jelas kan. Iya. Orang dia lagi gemuk gitu kan. Dulu bagus dia, badannya bagus. Cuman ya namanya karena ketidakadaan wadah untuk bertanding itu sendiri gitu. Jadi vakum jadinya. Cuma ngelatih aja. Jadi kan ya namanya ngelatih sama latihan kan beda total. Ya kan? Nah, kalau ngelatih ini kan lebih banyak pakai otak.
fisik kurang. Kalau latihan sebaliknya, ya banyak fisik. Berarti ini abang nunggu para fighter abang yang kemarin KO recovery apa mencari pemain-pemain berikutnya bang? Kita nunggu recovery untuk yang berani tanding lagi, karena kita akan bikinnya kan gini. Kemarin kan kita turnamen 5 kelas. Nah, ini sebenarnya saya belum, not even to my fighters nih ya, saya belum ngomong ini ya. Tapi rencana kita plannya ini kita di September kita akan buat liga untuk yang masing-masing kelas tadi. Jadi yang juaranya kan udah ada, yang tidak juara kan ada 3 fighter kan. Bener. 3 fighter inilah akan kita bikin round robin. Untuk ketemu championnya lagi. Iya, untuk dapat number 1 contender. Gitu. Jadi per kelasnya itu akan ada 2 fight. Ada 3 fight per kelasnya. Which is total 15 fight. Untuk nyari number 1 contender di liganya itu. Tapi untuk partai puncaknya, rencana saya itu ada 3 fight. Which is title fight semua. Satu adalah juara kemungkinan ya, juara bantamweight kemarin, which is Afif, akan kita coba buat match melawan Edward, which is juara featherweight. Jadi juara bantam dan juara feather, mungkin di featherweight, perebutan featherweight, Afifnya naik kelas. Begitu juga dengan Budi Raharjo, akan kita coba untuk melawan RJ. Main di welterweight. Naik kelas di welterweight. Baru kalau memang Sensei Umar Syarif bersedia untuk berpartisipasi di event kita, saya akan buat Alex Munster lawan Umar Syarif. Nggak perlu ada yang namanya penyisian dulu, langsung. He's the legend. Oke. Dia total tuh saya lihat di Instastory-nya hari ini tuh ada 37 medali emas, sekian medali perak, sekian medali perunggu. Total tuh 60 medali. Dia nggak perlu ikut seleksi seperti yang lain. Udah terbukti. Ya, kita tahu lah dia pegang rekor muri segala untuk atlet yang terlama bertanding di Indonesia dan lain-lain lah. Udah. Dan memang usianya sudah lewat sebetulnya ya. Kita kan targetnya kan di 40. Tapi kalau mau jujur kondisi fisiknya itu masih sangat luar biasa, masih ngelatih zumba terus kan. Jadi muscles-nya tuh masih kuat banget gitu. Dan kita lihat juga sebetulnya even di MMA yang tua-tua pun masih turun bertanding. Ya kan, Royce Gracie masih bertanding di umur berapa tuh? 40 something, 46 atau berapa, which is mirip-mirip juga. Terus kita lihat Glover Teixeira tuh jadi juara dunia di umur 42 di UFC kan. Ya, terus Randy Couture. Randy Couture juga tuh umur 40-an akhir lah, 47 49 segitulah kira-kira. Dia masih jadi juara di kelas berat kan di UFC. Nah, artinya sebetulnya memang nggak bisa cuma dilihat dari umur aja. Kita lihat skill dan pengalaman bertanding, fisik juga masih kuat. Saya yakin itu akan jadi partai yang luar biasa. Apalagi sebetulnya Sensei Umarnya juga sudah kontakan sama saya gitu. Beliau itu memang tertarik sekali gitu untuk turun awalnya. Cuma waktu itu kebetulan beliau sakit lambungnya. Itu satu. Yang kedua, orang tuanya baru meninggal. Ayahnya baru meninggal. Jadi kan lagi berduka juga. Saya juga nggak mau nanya-nanya juga kan, nge-push. Sensei mau main nggak? Gimana jadi nggak? Gitu kan nggak enak. Gitu. Ya sudahlah, orang lagi berduka. Let him grieve gitu kan. Nanti Insya Allah toh saya tahu dia emang pengen banget main gitu kan sebetulnya kan. Tetap ada ruang untuk beliau ya. Jelas. Untuk legend-legend karate Indonesia kita open lah. Kita nggak batasi. Kita kembali lagi nih. Mau ke arah mana nih Prem Comité Championship nih? Arahnya kita untuk sekarang ini kan kita dapatkan juara nasional dulu. Kita cari yang talenta-talenta terbaik dulu di nasional kan. Setelah itu kita kembangkan ke Asia Tenggara rencananya. Ke Asia Tenggara, Asia Tenggara dulu. Saya nggak mau langsung open buat kejuaraan dunia gitu. Satu, kita mesti punya roster dari Indonesia dulu. Fightersnya harus dari Indonesia dulu. Warriorsnya dari Indonesia dulu. Matang dulu lah fighter-fighter kita. Baru kita undang bertahap. Lawan dulu lah tuh Asia Tenggara. Gimana fighter-fighternya. Thailand, gimana Malaysia dan lain-lain. Mereka kan juga banyak karateka kan. Vietnam itu kuat-kuat juga kok.
Nah, kalau memang itu sudah bisa kita rangkul juga negara-negara Asia Tenggara, baru mungkin kita rangkul Asia Oceania. Baru kita undang Jepang, Australia dan lain-lain gitu kita undang. Mungkin India kan banyak juga tuh, India karatenya juga kan. Nah, itu kita undang lah semuanya tuh. Even tadi yang Saudi gitu kan. Bisa kita undang juga tuh. Ya dia di Olimpik, dia bisa main di situ, bisa knock out orang di situ. Saya yakin kualitasnya nggak main-main ya. Dan saya belum lihat dia di karate combat. Siapa tahu dia berminat main di Asia gitu kan? Why not? Gitu. Baru nanti terakhirnya baru kejuaraan dunia. Nah, once kita sudah punya juara dunia, mungkin saat itu baru akan saya tantang juara karate combat. Gitu caranya. Gokil. Nah, tapi kan untuk menuju ke sana ini Bang, Abang kan harus mempersiapkan para petarung-petarung karateka Abang ini untuk bisa mencapai di level itu Bang. Ya. Ini gimana Bang? Step-step Abang untuk mempersiapkan mereka ke arah sana Bang? Kalau untuk sekarang kan kita masih mereka TC-nya sendiri-sendiri ya, latihannya masih sendiri-sendiri, masih di daerah masing-masing. Karena luar biasa, kita dari juara-juaranya itu benar-benar dari seluruh Indonesia. Untuk bantamweight kita juaranya dari Afif itu dari Jawa Tengah. Jawa Tengah. Featherweight dari Karo, dari Sumatera Utara. Untuk lightweight dari Jawa Timur. Welterweight dari Kalimantan, openweight dari Ambon. Jadi benar-benar ini Bhinneka Tunggal Ika benar-benar nih. Indonesia nih. Jadi benar-benar full Indonesia nih. Mewakili provinsi masing-masing. Mewakili provinsi, mewakili pulau lagi. Jadi masing-masingnya udah ada lah. Gitu. Jadi untuk ngumpulin mereka pun kan untuk saat ini kan nggak mudah. Mereka punya kesibukan sendiri-sendiri juga. Benar. Mereka punya dojo sendiri-sendiri, punya camp sendiri-sendiri. Nah, mungkin setelah beberapa kali berjalan, mungkin akan kita bikin persiapan kalau memang udah mau lawan yang luar ya, lawan fighter-fighter luar, kita akan siapkan di sini. Rencananya tuh di kantor Majelis Pimpinan Wilayah Muda Pancasila kita lagi bangun camp juga, jadi kita nanti bisa kita konsentrasikan di situ rencananya. Gitu. Untuk fighter-fighternya mungkin kita undang pelatih-pelatih dari ya nasional dan internasional juga gitu. Jadi disiapkan base campnya di situ Bang ya. TC khusus di situ ya. TC-nya di situ kita coba gitu untuk selama sebulan kah atau 2 bulan nanti sebelum event internasional kita ya. Sebelum kita undang-undang mereka itu mungkin kita akan kumpulkan. Supaya makin mantap lah gitu. Kita undang mungkin mantan juara dunia dari JKE seperti Nemoto Sensei gitu yang mainnya juga keras, yang saya tahu mainnya keras gitu. Ini dia bisa nih kayaknya nih ngelatih yang full contact nih, bukan yang kasarnya ya sport karate yang agak soft lah. Oke, berarti kan semuanya udah dipersiapkan sama Abang, maksudnya udah jauh nih. Udah dipersiapkan jauh ke depan nih. Nah, ini yang Adi mau nanya juga nih Bang. Ini kan yang sering apa ya? Sering jadi pemikiran para fighter gitu. Kesejahteraan mereka bagaimana Bang? Bayarannya atau fee-nya itu jadi kalau mensejahterakan udah cukup apa belum Bang? Tentunya belum. Kalau misalnya untuk kita karena memang masih event pertama, sponsornya juga masih belum terlalu banyak. Kita ngasih itu masih untuk pemenang fight itu 2 juta, yang kalah 1 juta, tapi bonus untuk knockout ada bonus lagi 1 juta, dan juara turnamennya kita kasih hadiah 5 juta. Nah terus untuk juara nanti saat dia bertanding per fight itu fee-nya udah langsung 5 juta, bonusnya untuk first title defense bonus 5 juta, gitu. Second title defense 10 juta, third title defense 15 juta. Jadi begitu terus. Jadi kalau di kita makin lama atau makin banyak dia mempertahankan gelar, kita akan kasih lebih. Nah, tapi kan nggak mungkin mereka hidup cuma dari hasil dari fight yang 3 bulan sekali itu kan. Gimana caranya supaya mereka dapat
penghasilan lebih. Nah kita kemarin itu udah sempat kontak sama salah satu sports agency yang megang beberapa atlet IBL sama atlet renang. Kita akan coba tawarkan kerjasama ke mereka. Coba dong tolong bantuin orbitin fighter kita gitu kan, supaya mereka dapat endorse. Siapa tahu mereka bisa main sinetron, bisa main film. Karena kan dari dulu kan nggak sedikit fighter yang bisa main film kan. Dari zaman Sensei Advent Bangun almarhum sampai Iko Uwais dan sebagainya. Bahkan Prof Max Metino kan dari Kobe kan udah main film juga beliau kan. Nah kenapa enggak gitu loh untuk fighter kita ini, untuk karateka kita ini gitu. Jadi kita akan support mereka untuk bisa dapat penghasilan lebih juga lah gitu untuk saat ini. Ya mudah-mudahan seiring dengan bertambah besarnya event kita juga bisa untuk fighters pay-nya bisa lebih besar juga. Oke. Jadi fighter ini pun dikontrak per tahun nih sama kontrak abang? 2 tahun. 2 tahun kontrak. Berapa kali fight bang? Tergantung eventnya sih. Tergantung eventnya kita mau bikin berapa. Tapi rencananya itu kan maksimum selama sampai akhir 2024 itu maksimum 10 event kita bikin. Jadi tapi ya kita lihat kemungkinan dalam kontrak 2 tahun ini satu fighter ini dapat kesempatan fight berapa kali bang? Kalau dia nggak knock out nih? Kalau untuk yang sekarang kan semuanya dapat fight lagi, kecuali yang mengundurkan diri ya, kayak Stuart Yao tuh mengundurkan diri dia. Dia udah pasti mengundurkan diri. Masih muda, terus lagi mau sekolah di New Zealand juga, dan mungkin orang tuanya nggak ngasih juga kan, wah kamu cederanya terlalu parah nih di situ gitu kan, jadi nggak dikasih lagi. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih sebanyak mungkin event kita mereka kan bisa bertarung di liga, mereka bisa nanti dapat kesempatan title shot gitu. Kalau misalnya nanti di event di bulan Desembernya pun nanti bisa kita atur lagi lah matchmakingnya, ini untuk matchmakingnya bisa saya inilah. Dan di Prem Komite yang jadi matchmakernya itu siapa bang? Saya sendiri. Abang sendiri? Ya beberapa ada tim kita juga lah, tapi mainly saya yang bikin ininya. Artinya saya lihat berdasarkan tingkatan dannya, terus pengalaman bertandingnya, kondisi fisiknya, video waktu dia bertanding, video waktu dia tidak bertanding, waktu berlatih. Ya kita kan bisa lihat lah ini the real deal atau enggak gitu kan. Kalau memang he's the real deal, so pasti kita tarik. Nah, ini kan kita obrolin PM Komite ini seru banget nih bang. Pasti kan teman-teman viewer nih Zen Walker pengen nonton PM Komite yang kemarin kita laksanain itu di mana bang? Jadi sekarang ini masih proses editing, satu itu. Kedua kita itu sekarang lagi nego sama beberapa stasiun TV lah. Kalau memang deal akan tayang di salah satu stasiun TV. Mungkin tapi TV ini ya, either mola ataupun video. Tapi bisa juga ke stasiun TV nasional. Jadi ada beberapa teman-teman kita yang justru ngelihat ini sayang kalau nggak dijual ke TV lah, dimasukin ke TV. Saya bilang ya memang saya rencananya mau masukin ke TV kan, karena otomatis kalau dia masuk TV, acara kita masuk TV, fighter-fighternya itu kan dapat lebih terkenal lagi nanti ya kan, dapat follower lagi, dapat endorsan lagi, in the end ke depannya dapat penghasilan lebih gitu sih saya mikirnya. Dan lebih enak juga nanti kita kan kalau kita mau continue event ini, tentunya kan kita mesti deliver something that is very good lah buat sponsor-sponsor kita kan, supaya mereka nggak kecewa nih. Kalau mereka kecewa nanti event berikutnya nggak mau support lagi. Terus untuk dapat sponsor baru pun kan kita harus packagingnya kan harus keren. Iya benar. Mudah-mudahan sih kita kerjasama kemarin dengan tim dari Monster Studio, mereka oke sih kelihatannya. Tinggal kita lihat aja nih hasilnya, mudah-mudahan sedikit lagi. Nanti kalau emang ini mungkin bisa kita tayangkan sedikit lagi video highlightnya udah ada. Mungkin nanti bisa ditayangkan sama Sadi nanti di channel. Ini di kemarin tuh sponsornya ada berapa banyak bang untuk event kemarin bang? Kemarin ada Marzano Helmet, ada Beamer Room,
ada Big Bang Vape Liquid, terus ada dari Hook Fight Gear, ada dari Terrell, ada dari Milo, ada Halo. Halo itu perusahaan Hello Fresh tuh, buah-buahan tuh. Dia pisang mainly tuh. Terus lebih manis soal daripada Sunpride gitu. Terus ada lagi Aoi, itu perusahaan air minum. Terus ada apa lagi ya? Banyak banget sampai lupa abang loh. Higo, ada banyak Higo banget tuh loh. platform untuk broadcast, untuk promotionnya, gitu. Itu sih. Event awal tapi bisa dapat sponsor sebegitu banyaknya itu gimana ceritanya bang? Ya kita inilah banyak senjata orang dalam nih, curiga nih. banyak berteman, banyak bersilaturahmi kayak kita, jadi kan banyak yang support. Cara meyakinkan mereka itu kan nggak mudah bang. Itu gimana bang? Iya, alhamdulillah yang teman-teman kita itu ya hubungannya udah cukup lama, udah cukup baik gitu. Jadi ya mereka juga tahu saya bukan orang yang suka bohong-bohong atau bikin acara yang fiktif gitu kan. Ya sehingga mereka yakin dengan apa yang saya buat gitu. Jadi mereka yakin juga, mereka percaya, mereka mau ngangkat brand-brand mereka juga. So ya ini yang we do it together lah, kira-kira gitu. Ya, memang circle-nya Bang Umar ini udah mensupport untuk itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa banyak yang support, jadi bisa jalan udah kegiatannya. Oke Bang Umar, yang cukup unik juga dari Prime Committee Championship ini Bang Adi lihat nggak ada fighter ceweknya. Iya, memang kita nggak berencana untuk punya fighter cewek. Nggak ada rencana untuk itu Bang? Enggak, kita waduh, laki aja semua. Wah, ciwi-ciwi maaf ya. Maaf ya, Anda nggak punya ruang di Prime Committee. Jadi komentator ada, kemarin komentatornya cewek-cewek. Komentator ya, komentator nggak apa-apa. Karena itu juga komentator pun mantan atlet atlet nasional di amatir ya, gitu supaya marwah karatenya tetap ada. Tetap ada dan dia tahu apa yang dikomentarin gitu kan. Kalau kita cuma asal cewek cakep, seksi gitu, tapi nggak tahu nggak ngerti apa yang lagi di point gitu kan. Dan itu kan buat kita itu justru merendahkan martabat perempuannya gitu loh. Saya even nggak pakai ringgel loh. Ringgel nggak ada kan kita kan. Ngapain perempuan kita suruh bawa begini? Kasian lah, merendahkan martabat mereka gitu. Perempuan itu bukan buat kita eksploitasi seperti itu gitu loh. Menurut saya ya buat dilindungi, bukan dieksploitasi dan diadu-adu kalau menurut saya gitu. Jadi alasan utama abang nggak nongolin fighter cewek di Prime Committee itu apa bang? Ya itu, perempuan tuh bukan buat diadu. Kedua, kalau dia mesti buka aurat, buat apa? Kan sekarang ada yang berhijab-hijab tuh bang, udah boleh. Hijabers udah lah, nggak usah berantem lah, ngurusin suami aja. Biar berantem sama suaminya aja ya. Iyalah, sama suaminya aja udah. Jangan. Apalagi kalau suaminya udah minum ini nih bang. Nah itu makanya. Walahan ya bang. Iya makanya. Suaranya kesini aja gitu loh. Oke. Ngapain perempuan diadu-adu? Ya kan. Saya juga waktu itu kan Habib Nurmagomedov kan pernah ditanya kan, kenapa di Eagle FC itu nggak ada perempuan, yang nggak ada ringgel, nggak ada segala macam. Dia bilang ya jawabannya ya gitu juga. Satu, jadi ada perempuan cewek nih, ada perempuan fighter cewek yang nanya, Habib can you give me a suggestion lah, gitu buat cewek yang baru mulai di dunia MMA. Dia bilang, lu fight di rumah lu aja, gitu, just fight your husband and always finish your husband. Dia bilang begitu aja kan. Jadi ya memang ya udahlah, balik lagi perempuan tuh bukan buat diadu-adu. Menurut saya kita yang justru laki-laki yang harus bisa melindungi gitu loh. Jangan kita eksploitasi untuk cuman jadi penyegar mata doang gitu di acara kita ya kan. Jadi cewek itu ratu kita yang harus kita lindungin di rumah aja gitu ya. Oke. Jadi untuk cewek-cewek, kalian cukup jadi princess kita aja di rumah yang kita muliakan. Ikutin terus podcast Zenwalk. Ahoy!